Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak, Siang Ibu. gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Yuk berdoa dulu ya. Ketuanya silakan dipimpin. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Absen dulu ya. Alfilia, Ada Bu. Chandra, Hadir. Zulfa. Hadir Bu. Nah, jadi semua masuk ya. Kalian sudah membaca materi yang sudah Ibu share semalam? Sudah Bu. Jadi tahu ya, sekarang kita itu belajar tentang aplikasi hukum Newton pada lift dan katrol. Siapa yang masih ingat hukum 1 Newton? Saya Bu izin menjawab. Oke, Bintang silakan. Hukum 1 Newton itu disebut juga hukum kelembaman, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan, atau bisa dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton bagaimana? Udah muncul percepatannya Bu, di mana percepatannya berbanding lurus dengan besar gaya bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, atau dirumuskan A sama dengan sigma F per M, maka sigma F sama dengan M dikali A. Iya, pintar. Kalau hukum 3 Newton pasti ingat ya. Siapa yang mau jawab? Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Atau bisa dirumuskan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Oke, jadi semuanya masih ingat ya hukum 3 Newton itu. Kalian sudah tahu bagaimana hukum ketiga Newton itu. Sekarang kita akan mempelajari tentang aplikasi hukum Newton pada lift dan katrol. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari sekarang itu menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Terus tujuannya yaitu dengan PBL, peserta didik dapat menganalisis aplikasi hukum Newton dalam penerapannya pada lift dan katrol. Untuk teknik pembelajarannya, kegiatan ini nanti dilakukan diskusi kelompok kecil dan kelompok besar itu dengan menggunakan LKPD, dan untuk penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Coba kalian perhatikan video berikut. Ketika kita ngangkat ada yang penuh, itu gaya yang kita keluarkan itu sama dengan berat dengan berat air dengan F-nya. Nah, sekarang kalau misalnya timbang ini ada airnya, kita mencoba di gaya yang airnya penuh. Nah, ketika kita narik, ini berarti kita akan artinya memberi gaya kepada tali. Ketika kita ngasih gaya yang kita keluarkan, di tali ini ada yang namanya tegangan tali. Jadi tegangan talinya itu arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi ini gambar orang di dalam lift sedang menimbang. Jadi ini ada timbangannya. Ada jarumnya ya. Diperhatiin ya. Sudah dilihat? Sudah Bu. Ibu bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, nanti Bintang sebagai ketuanya ya. Jadi yang mengkoordinir teman-teman dalam diskusi kelompok kecil. Untuk kelompok 2, Julianda. Sanggup ya? Sanggup Bu. Ibu bagi kelompoknya dulu. Maksudnya bagaimana nih? Jadi kalau menurut aku pada saat mengangkat ember yang berisi air penuh dengan katrol, kita itu menggunakan gaya berat. Gaya berat itu berasal dari mana? Dari mananya? Dari ember atau air? Yo, dari mana gaya beratnya? Dari dua-duanya nggak sih? Dari dua-duanya, benar. Ini diskusinya 15 menit aja ya. Oh, oke Bu. Siap. Oke Bu. Jadi kawan-kawan bisa kita percepat sedikit Nggak terlalu lama kita diskusi ya. Nomor 2, pada proses mengangkat ember berisi air dari sumur dengan katrol, apakah gaya yang dikeluarkan orang untuk menimba air sama dengan berat ember yang berisi air? Analisa gambar beserta arahnya. Yuk siapa? Santi, menurut aku gaya yang dikeluarkan itu sama. Nanti sambil digambar ya gayanya ya. Siapa yang mau gambar nanti? Ramadan aja Bu. Oh, Ramadan yang mau gambar. Oke. Oke, lanjut nomor 3. Jika menurut ember yang kosong ke sumur dengan katrol, gaya apa saja yang muncul dalam proses tersebut? Gaya yang muncul itu sama. Jadi gaya yang muncul itu gaya berat dengan
dengan gaya tegangan dari tali. Setuju yang lain? Setuju. Kegiatan 1 tuntas. Dicatat ya, biar kita nanti enak presentasinya. Siap. Kegiatan 2. Ketika lift dalam keadaan diam, apakah berat badan yang terukur merupakan berat badan yang sebenarnya? Saat lift itu diam, pada saat lift diam itu kita beratnya ya berat kita lah gitu. Tidak ada tambahan berat apa-apa. Jadi tetap Iya. Oke, nomor 2. Jika lift bergerak ke atas, apakah jarum pada timbangan berat badan akan ikut bergerak? Saat lift bergerak ke atas, kemungkinan jarum timbangan berat badan akan bergerak ke arah kanan atau semakin berat. Jadi berat badan orang dalam lift menjadi semakin berat. Nomor 3. Ketika lift bergerak ke bawah, apakah jarum pada timbangan berat badan akan bergerak? Saat lift bergerak ke bawah, kemungkinan jarum timbangan berat badan akan bergerak ke kiri atau semakin ringan. Jadi berat badan orang di dalam lift akan menjadi semakin ringan. Oke, sepakat. Maka gaya Yang beratnya nomor akan 3 semakin ringan. sebaliknya ya. Iya. Oh iya, ada kendala nggak? Kalau tidak ada kendala, Ibu pindah ke kelompok sebelah ya. Oke, Bu. Aman kan? Oke, Aman. Aman. Coba kami, Bu. Ini udah sampai mana? Baru sampai kegiatan 1, Bu. Kira. Yang share screen siapa ya? Coba Fis, kamu aja yang screen. Yang Lanjut kegiatan 2, saya punya pendapat. Ketika lift dalam keadaan diam, apakah berat badan yang terukur merupakan berat badan yang sebenarnya? Analisa gambar gaya yang bekerja pada orang tersebut. Yang nomor 1 itu pernyataannya benar. Benar yang apa? Oh, maksudnya berat badan itu sama dengan yang terukur, sama dengan yang sebenarnya gitu ya? Iya, Bu. Oke, kalian jawab itu sekalian ini ya, digambar analisanya ya, nanti dipresentasikan ya. Iya, Bu. Ketika lift bergerak ke atas, apakah jarum pada timbangan berat badan akan ikut bergerak? Menurutku, kalau bergerak ke atas, bakalan lebih berat. Berarti kalau nomor 3 akan lebih ringan kan? Iya, bagaimana berat orang dalam lift ketika lift tersebut jatuh bebas? Orang yang ada di dalam lift akan melayang. Kenapa kok bisa melayang, Gabriel? Kan posisi kita kan dalam lift itu harusnya ke bawah, tapi karena ketarik ke atas jadi melayang, Bu. Jadi kayaknya udah selesai ya untuk kegiatan 1 dan 2-nya. Itu ada soal di bawahnya ada. Di bawah. Nah, ada soalnya. Pemecahan soal. Itu dikerjakan ya. Kalau sudah selesai langsung kirim, nanti balik ke kelompok besar ya. Oke, Bu. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan. Dari kegiatan 1, siapa ya mau mewakili untuk presentasi? Ya, yuk Zul. Kita mulai dari nomor 1. Gaya yang muncul pada peristiwa ini adalah gaya berat dari ember dan air. Dan gaya tegangan tali. Sigma F sama dengan 0. Pada proses mengangkat ember berisi air dari sumur dengan katrol, apakah gaya yang dikeluarkan orang untuk menimba air sama dengan berat ember yang berisi air? Menurut kelompok kami, gaya yang dikeluarkan orang itu sama dengan gaya berat dari ember. Kenapa? Terkesan lebih mudah mengangkatnya, Bu. Karena katrol di sini berfungsinya merubah arah gaya sehingga bisa mempermudah kita menariknya. Aja nomor 3 ya, Bu. Ketika menurunkan ember yang kosong ke sumur dengan katrol, gaya yang muncul itu gaya berat dan gaya tegangan tali. Karena di sini talinya dilepas atau bisa dikatakan gerak jatuh bebas, maka nilai percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus buat Julianda. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ibu Santi dari kelompok 1 izin. Ya, silakan. Nah, jadi untuk yang nomor 1 dan 2, kalau menurut saya, gaya yang muncul itu bukan hanya gaya berat dan gaya tegangan tali, tapi ada gaya yang digerakkan oleh orang tersebut, Bu. Jadi ada gaya dari manusianya ya? Untuk nomor 3, karena tali itu dilepas sehingga ember jatuh ke bawah, maka gaya yang muncul hanya gaya berat yang ada pada ember tersebut. Kita tampung dulu. Sekarang untuk kegiatan 2, siapa yang mau mempresentasikan kegiatan 2? Ramadan, Bu, dari kelompok 1. Silakan Ramadan. Ketika lift dalam keadaan diam, apakah berat badan yang terukur merupakan berat badan sebenarnya? Jadi menurut kelompok kami, saat di lift diam, maka berat badan yang terukur di dalam lift menunjukkan berat badan yang sesungguhnya. Untuk nomor 2, ketika lift bergerak ke atas, apakah jarum pada timbangan berat badan akan ikut bergerak? Saat di lift bergerak ke atas, kemungkinan jarum timbangan berat badan akan bergerak ke arah kanan atau semakin berat. Jadi berat badan orang dalam lift menjadi semakin berat. Nambah berat ya untuk nomor 2 Iya, ya. Oke, nomor 3. Untuk nomor 3, ketika lift bergerak ke bawah, apakah jarum timbangan berat pada berat badan akan bergerak? Nah, jadi saat lift bergerak ke bawah, dan jarum timbangan berat badan akan bergerak ke kiri atau semakin ringan.
Jadi berat orang lift semakin ringan. Jadi kebalikan dari yang bergerak ke atas. Terus nomor 4. Bagaimana berat orang dalam lift ketika terus jatuh bebas. Jadi ketika lift itu jatuh bebas, maka nilai A percepatan sama dengan G percepatan gravitasi bumi. Maka berat badan di dalam lift bernilai 0. Atau bisa dikatakan orang yang ada di dalamnya akan melayang. Mungkin ada tanggapan? Zulfa, Bu, dari kelompok 2 izin menanggapi. Menurut pengalaman Zulfa saat menggunakan lift di mall untuk naik ke lantai atas, lift itu kayaknya agak berat mengangkat kami. Namun beda lagi saat akan turun ke basement dari lantai atas. Lift tersebut kayak lebih mudah untuk turun. Ini dalam kacamata lift. Ada yang berani menyimpulkan dari kegiatan 1? Chandra izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Chandra. Besar tegangan tali berhubungan dengan gerak beban. Ketika beban diangkat ke atas, tegangannya semakin besar dan sebaliknya. Ketika beban diturunkan ke bawah, maka besar tegangannya semakin kecil. Sekian, Bu. Untuk kesimpulan kegiatan 2, siapa yang berani menyimpulkan? Yola. Oke, Yola, silakan. Pada kegiatan 2 ini dapat disimpulkan bahwa besar berat orang dalam lift atau berat semua orang dipengaruhi oleh gerakan lift. Ketika lift naik, maka berat orang dalam lift akan semakin besar. Dan ketika lift bergerak turun, maka berat orang dalam lift akan semakin kecil. Nah, ketika lift itu jatuh bebas, maka berat orang dalam lift itu 0 atau bisa dibilang akan melayang. Ini untuk soal perhitungan. Siapa yang mau jawab? Siva, Bu. Ya, silakan Siva. Pada sistem kontrol 30N. Untuk balok 1, 50N. Iya, berarti kan dia lebih gede ya, makanya dia nggak Iya. bergerak. Oke, benar Siva. Terima kasih Siva. Jadi ini manusianya, ada gaya F. Ini beratnya tadi, ember dengan air. Jadi tegangan tali itu bisa naik, bisa turun ya. Nah, ketika kita tadi yang kegiatan pertama nomor 1, itu gaya berat itu sama dengan gaya tegangan tali. Atau yang tegangan tali itu karena manusianya nggak ada katrol, gaya dari manusianya. Kemudian ketika ada katrol, itu gayanya ini harus sama dengan ini. Minimal harus sama dengan berat dari bebannya yang ini. Dari masa ember dengan air tadi. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih kecil nggak bisa ngangkat. Lebih enak ketika kita itu menggunakan arahnya ke bawah, gayanya ke bawah. Karena dengan gaya gravitasi bumi kita ngikuti walaupun gayanya yang dikeluarin sama, tapi ketika arah gayanya itu berbeda, itu akan lebih mudah kita untuk mengangkatnya. Untuk lift, ini dibedakan. Di lift itu juga ada tegangan tali, tapi juga ada gaya normal. Untuk gaya normal, dan tadi kan kita cuma bahasnya gaya normal ya. Gaya normal ini itu adalah berat kalian di dalam lift. Tapi kalau tegangan tali, gabungan dari berat orang dan berat lift. Itu T, itu sama dengan W lift ditambah W orang. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Sekarang waktunya kalian resumnya. Jadi tulis ya. Siap, Bu. Ini untuk katrol. Ini untuk lift. Sudah? Sudah, Bu. Karena sudah, kita evaluasi ya. Sudah Ibu share linknya untuk kalian post test. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Udah, Bu. Ada yang belum? Aku udah, Bu. Udah juga, Bu. Ibu cek ya. Wah, nilai kalian bagus-bagus. Ada yang 8, ada yang 10. Oke, pintar. Gimana pengalamannya? Mantap, Bu. Seru, Bu. Jangan cuma seru aja, ngerti nggak? Alhamdulillah, mengerti, Bu. Apakah ada yang penasaran? Siapa tahu besok mau nyoba bawa timbangan, terus sambil naik lift ke mall dari basement ke lantai 10 gitu. Jul. Geledah, Bu. Ya. Pembelajaran kita selesai ya hari ini ya. Kita lanjut untuk minggu depan, itu aplikasi hukum Newton tentang bidang miring dan bidang datar. Ada pertanyaan mungkin sebelum Ibu tutup? Insya Allah tak ada, Bu. Ya, kita tutup dengan doa. Ketuanya silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai.
Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.